Halo teman-teman, selamat datang di Belajar Bareng. Kali ini teman-teman kita akan membahas di channel ini yaitu latihan soal UTS atau PTS tema 6 kelas 4 SD semester genap atau semester 2 kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sikap yang harus dihindari untuk mewujudkan cita-cita adalah A. Pantang menyerah, B. Putus asa, C. Semangat, D. Percaya diri. Tentu jawaban yang benar adalah B. Putus asa. Jadi sikap putus asa itu harus kita hindari dalam mewujudkan cita-cita kita. Kemudian soal yang kedua, sikap kita ketika merasa usaha untuk meraih cita-cita gagal adalah A. Tidak mencoba kembali, B. Mencoba kembali, C. Pesimis, D. Putus asa. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B, ya, tetap mencoba kembali. Kemudian soal yang ketiga, hal di bawah ini dapat membedakan satu suku dengan suku yang lain dalam satu negara, kecuali A. Bahasa daerah, B. Makanan khas, C. Lagu kebangsaan, D. Pakaian adat. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, kecuali lagu kebangsaan. Karena lagu kebangsaan bukanlah merupakan ciri-ciri khas yang membedakan satu suku yang satu dengan suku yang lain. Karena lagu kebangsaan adalah itu merupakan identitas suatu bangsa, bukanlah identitas dalam suatu suku. Kemudian soal yang keempat, arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, B. Masyarakat harus bersikap adil, C. Patuh kepada pemimpin, D. Semua hanya ada satu. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian soal yang kelima, rumah adat Provinsi Jawa Barat adalah A. Rumah Panjang, B. Rumah Joglo, C. Rumah Kesepuhan Cirebon, D. Rumah Minang. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Rumah Kesepuhan Cirebon. Kita lanjut ke soal yang keenam. Makanan berikut yang merupakan makanan khas dari Sumatera Barat adalah A. Rendang, B. Gudeg, C. Bika Ambon, D. Empe-empe. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A, ya, rendang. Ya, tentu makanan khas dari Sumatera Barat adalah rendang. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Keunikan rumah yang terbuat dari kayu adalah A. Tidak tahan gempa, B. Menambah jumlah hutan, C. Tidak tahan rayap, D. Tahan terhadap gempa. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, tahan terhadap gempa. Jadi keunikan rumahnya terbuat dari kayu itu yang pertama adalah tahan terhadap gempa. Kemudian soal yang ke-8. Judul puisi di bawah ini adalah, perhatikan di sana ada teks puisi. A. Biolaku, B. Cita-citaku, C. Kesukaanku, D. Perjuanganku. Nah, tentu jawabannya benar adalah B, ya, judul puisinya itu Cita-citaku. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Jumlah bait pada puisi di bawah ini adalah A. 4 bait, B. 3 bait, C. 2 bait, D. 1 bait. Tentu jika kita lihat pada teks puisi Cita-citaku karya Anggalika ini adalah 1, 2, 3, memiliki 3 bait. Jadi jawabannya adalah B, ya, 3 bait. Kemudian soal yang ke-10. Jumlah baris tiap-tiap bait pada puisi di bawah ini adalah A. 7 baris, B. 12 baris, C. 6 baris, D. 4 baris.
Jika kita perhatikan pada bait puisinya itu masing-masing memiliki 4 baris ya. Jadi tiap bait pada puisi tersebut memiliki 4 baris. Jadi jawabannya adalah D ya, 4 baris. Kemudian soal yang ke-11. Sebuah bentuk puisi lama yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB disebut A. cerpen, B. pantun, C. novel, D. lagu. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, pantun. Jadi bentuk puisi lama yang memiliki rima atau bersajak ABAB itu disebut pantun. Kemudian soal yang ke-12. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. rima, B. baris, C. pitch, D. makna. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut rima. Jadi rima itu bunyi vokal akhir pada baris-baris tiap puisi ya. Bisa bersajak ABAB, bisa bersajak AABB ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-13. Pada bait pertama puisi di bawah ini bersajak A. AABB, B. AB AB, C. AABB, D. AAAB. Perhatikan pada puisinya bait pertama, kita baca dulu. Sora indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Nah, jika kita lihat pada puisi, maka bait pertama itu adalah bersajak AB AB. Jadi jawaban yang benar adalah B ya, bersajak AB AB. Kemudian soal yang ke-14. Naik turunnya nada pada saat membaca puisi disebut A. rima, B. intonasi, C. pelafalan, D. iringan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya, intonasi. Jadi intonasi disebut naik turunnya nada pada saat membaca puisi, atau sering juga disebut dengan lagu puisi ya. Intonasi itu disebut dengan lagu puisi. Jadi naik turunnya nada pada saat membaca puisi itu disebut dengan intonasi ya. Kita lanjut ke soal yang ke-15. Salah satu cara membaca puisi dengan menggerak-gerakkan tubuhnya tanpa menggunakan teks puisi disebut A. mendongeng, B. mendeklamasikan, C. memaparkan, D. berpidato. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, mendeklamasikan. Jadi mendeklamasikan ini adalah membaca puisi dengan menggerak-gerakkan anggota tubuhnya tanpa menggunakan teks puisi tersebut. Kemudian soal yang ke-16. Dalam membaca puisi harus memperhatikan intonasi, pelafalan, dan menentukan jeda yang tepat. Tanda jeda garis miring 1 artinya adalah A. berhenti agak lama, B. berhenti lama sekali, C. berhenti untuk bernapas, D. berhenti sebentar untuk bernapas. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, berhenti sebentar untuk bernapas. Kemudian soal yang ke-17. Tanda jeda garis miring 2 artinya adalah A. berhenti agak lama, B. berhenti lama sekali, C. berhenti untuk bernapas, D. berhenti sebentar untuk bernapas. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, berhenti agak lama. Jadi tanda jeda 2 itu artinya berhenti agak lama. Jadi jawabannya A. Kemudian soal yang ke-18. Dalam mendeklamasikan puisi butuh persiapan yang baik, termasuk untuk memperhatikan setiap tekanan kata pada baris puisi. Simbol V3 itu menandakan
A. Tekanan kata pendek sekali. B. Tekanan kata agak pendek. C. Tekanan kata agak panjang. D. Tekanan kata agak kurang jelas. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Tekanan kata agak panjang. Jadi simbol V3 pada tekanan kata saat membaca puisi itu adalah tekanan katanya agak panjang. Jadi jawabannya C. Kemudian soal yang ke-19. Simbol tekanan V2 itu menandakan A. Tekanan kata pendek sekali. B. Tekanan kata agak pendek. C. Tekanan kata agak panjang. D. Tekanan kata agak kurang jelas. Tentu jawaban yang benar adalah B ya. Tekanan kata agak pendek. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Kegiatan utama sehari-hari pada gambar di bawah ini adalah A. Merancang bangunan. B. Mendidik dan mengajar. C. Merawat hewan. D. Melukis pemandangan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Profesi pada gambar adalah seorang guru. Jadi kegiatan utama seorang guru itu adalah mendidik dan mengajar. Kita lanjut ke soal yang ke-21. Gambar di bawah ini adalah seorang A. Dokter hewan. B. Guru. C. Pelukis. D. Arsitek. Jika kita lihat dari gambar, maka tentu profesi seseorang yang ada pada gambar itu merupakan seorang arsitek ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-22. Gambar di bawah ini adalah seorang A. Polisi. B. Tentara. C. Pilot. D. Arsitek. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Pada gambar itu merupakan gambar seorang pilot. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke soal yang ke-23. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap proses tahap pertumbuhan dan perkembangannya disebut A. Metamorfosis tidak sempurna. B. Metamorfosis sempurna. C. Perubahan. D. Berkembang biak. Tentu jawaban yang benar adalah B. Metamorfosis sempurna. Kita lanjut ke soal yang ke-24. Gambar di bawah ini merupakan daur hidup. A. Belalang. B. Capung. C. Lalat. D. Kupu-kupu. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Itu merupakan daur hidup hewan kupu-kupu. Kemudian soal yang ke-25. Tahap ketiga, itu maksudnya tahap ketiga ya. Pada daur hidup kupu-kupu adalah perhatikan pada gambar A. Kepompong. B. Telur. C. Ulat. D. Jentik. Jika kita lihat pada gambar daur hidup pada kupu-kupu tersebut, maka tahap ketiganya adalah C ya. Ulat. Kemudian soal yang ke-26. Gambar di bawah ini adalah daur hidup A. Capung. B. Belalang. C. Kecoak. D. Nyamuk. Ya, tentu jawabannya adalah B. Belalang. Sangat jelas ya. Jadi belalang ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-27. Di bawah ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A. Katak. B. Nyamuk. C. Kupu-kupu. D. Belalang. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali belalang. Karena belalang bukanlah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, melainkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kemudian soal yang ke-28. Di bawah ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna kecuali A. Kecoak. B. Belalang. C. Lalat. D. Capung.
Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya, lalat. Jadi lalat bukanlah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, melainkan lalat adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian soal yang ke-29. Ketika telur capung menetas, maka tahapan selanjutnya akan terjadi: A. Capung kecil, B. Nimfa, C. Capung dewasa, D. Tempayak. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Selanjutnya akan menjadi nimfa. Jadi jawabannya B. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-30. Sumber daya alam adalah kekayaan alam dari bumi. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk A. Mencegah kelangkaan air, B. Memenuhi kebutuhan hidup, C. Membuat petasan, D. Menyediakan air bersih. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Sumber daya alam dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian soal yang ke-31. Mata pencaharian penduduk di sekitar pantai biasanya adalah A. Nelayan, B. Peternak, C. Pekebun, D. Petani karet. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Banyak bermata pencaharian sebagai nelayan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-32. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang A. Dapat diperbarui, B. Tidak dapat diperbarui, C. Akan habis dengan cepat, D. Tidak dapat dihasilkan kembali. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-33. Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai A. Petani, B. Peternak, C. Nelayan, D. Pedagang. Tentu jawaban yang benar adalah A ya. Banyak bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian soal yang ke-34. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah A. Granit, nikel, dan air, B. Air, tanah, dan tumbuhan, C. Batu bara, nikel, dan emas, D. Kayu, air, dan gas alam. Tentu jawaban yang benar adalah C ya. Batu bara, nikel, dan emas adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian soal yang ke-35. Cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut A. Tempo, B. Irama, C. Birama, D. Notasi. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut tempo. Jadi tempo itu adalah cepat lambatnya nada pada sebuah lagu yang dinyanyikan. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang ke-36. Untuk tempo yang lambat sekali disebut A. Lento, B. Largo, C. Presto, D. Allegro. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, largo. Jadi tempo largo adalah tempo yang lambat sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-37. Lagu Tik Tik Bunyi Hujan diciptakan oleh A. A.T. Mahmud, B. Ibu Sud, C. Pak Dal, D. C. Simanjuntak. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, diciptakan oleh Ibu Sud. Kemudian soal yang ke-38. Tari di bawah ini adalah A. Tari remo, B. Tari piring, C. Tari pendet, D. Tari saman. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, tari pendet.
Kemudian soal yang ke-39. Tari remo berasal dari A. Sumatera Barat, B. Sumatera Utara, C. Jawa Timur, D. Bali. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, Jawa Timur. Jadi tari remo itu merupakan tarian daerah yang berasal dari Jawa Timur. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-40. Tari saman berasal dari A. Sumatera Barat, B. Sumatera Utara, C. Aceh, D. Bali. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya, berasal dari Aceh. Jadi tari saman itu merupakan tarian yang berasal dari Aceh. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal PTS atau UTS tema 6 kelas 4 SD semester 2 kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Buat teman-teman yang baru bergabung karena channel ini juga baru, jangan lupa dukung channel kakak ini, ya, supaya kakak semakin semangat dalam membuat latihan soal-soalnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.